Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Sebelumnya yang terhormat Bapak Wahyu Ragil Kurniawan SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Handika Ridho Utomo dengan NIM 8114211174 dari Fakultas Hukum. Di sini saya ingin menyampaikan rancangan mengenai pemanfaatan e-commerce dalam rangka pemenuhan tugas literasi digital dan kemanusiaan. Yang pertama masuk ke sekilas mengenai e-commerce. Singkatnya, e-commerce sendiri merupakan transaksi jual beli secara elektronik yang dilakukan melalui media internet. Selain itu, e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Kemudian, objek e-commerce. Secara garis besar, objek yang diperjualbelikan dalam e-commerce terbagi menjadi dua kategori, yakni barang, merupakan produk fisik yang bisa dibeli oleh pelanggan dengan harga tertentu, memiliki ciri wujud fisik, yakni bisa dilihat dan disentuh. Kemudian, objek yang kedua ialah jasa, di mana jasa sendiri merupakan fasilitas atau manfaat yang diberikan ke konsumen. Biasanya jasa sendiri tidak memiliki wujud fisik seperti barang. Kemudian, mengenai 8 kunci pemanfaatan e-commerce. Yang pertama, proporsi nilai. Yang kedua, model pendapatan. Ketiga, kesempatan pasar. 4, lingkungan yang kompetitif. 5, keunggulan bersaing. 6, strategi pasar. 7, pengembangan organisasi. Serta yang ke-8, tim manajemen. Rencana bentuk usaha. Yang pertama, menjual produk berupa barang fisik. Seperti yang telah disebutkan di awal, dalam dunia e-commerce, produk yang dijual terbagi menjadi dua, yakni produk yang berupa barang fisik dan juga produk yang berupa jasa. Mengapa saya tidak memilih jasa? Karena hanya sedikit jasa yang bisa dilakukan oleh anak yang berada di Fakultas Hukum, terlebih yang statusnya mahasiswa, di mana notabene masih minim pengalaman serta minim wawasan. Jasa itu misalnya jasa advokasi atau konsultasi hukum. Jasa seperti ini pun tidak lazim diperjualbelikan melalui e-commerce, sehingga saya lebih memilih menjual produk fisik saja. Kemudian, produk fisik yang dijual ialah berupa buku materi pembelajaran hukum semester 1 dan semester 2. Buku ini sendiri merupakan beberapa buku bekas semester 1 dan 2 yang kondisinya masih baik dan masih layak pakai. Saya memilih untuk menjual beberapa buku tadi karena pada semester 5 nanti saya akan mengambil konsentrasi mata kuliah hukum pidana, sehingga beberapa buku seperti Perdata dan HTN ataupun HAN sudah tidak terpakai atau sudah tidak relevan lagi. Oleh karenanya, alangkah lebih baik dijual dan uang hasil penjualannya dapat digunakan untuk membeli buku yang sesuai dengan konsentrasi keilmuan saya ke depannya. Kemudian, proses penjualan buku akan dilakukan melalui situs olx.com yang mayoritas menjual barang bekas yang masih layak pakai. Saya memilih OLX sendiri karena seperti yang kita ketahui, OLX sendiri preferensinya ialah e-commerce yang mayoritas menjual barang bekas, dan buku pembelajaran yang masih layak pakai pun merupakan hal lazim yang dijual di sana. Kemudian masuk ke analisis SWOT. Yang pertama adalah strength. Keunggulan dari produk ataupun usaha yang kami jual ialah yang pertama, modalnya yang relatif sangat kecil atau bahkan mungkin tidak ada sama sekali karena produknya sudah ada. Kemungkinan biaya yang timbul pun adalah hanya biaya pengiriman ataupun packaging nantinya. Kemudian keunggulan yang kedua ialah produk seperti buku pembelajaran sangat dibutuhkan oleh mahasiswa maupun dosen. Kemudian yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Kelemahan dari bentuk usaha ataupun produk yang kami jual ialah kualitas buku yang sudah tidak sebagus saat pertama kali dibeli. Kemudian opportunity atau kesempatannya, yakni adalah kuatnya daya saing karena harga yang ditawarkan relatif lebih murah. Serta yang terakhir adalah threat atau ancaman, adanya golongan pembeli yang lebih menyukai buku baru.
Mungkin sekian pemaparan mengenai rencana usaha e-commerce ke depannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.